Selamat datang di channel Guru Takeshi. Mohon dukungannya dengan memberi like, subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, muatan matematika bahasa Indonesia dan SBDP. Matematika kita akan belajar sifat komutatif pada perkalian. Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang amanat atau pesan dalam sebuah dongeng, dan SBDP kita akan belajar tentang dinamika gerak tari. Nah, sekarang coba kita membaca terlebih dahulu bacaan yang ada pada layar. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, coba kita lihat kelompok-kelompok anak ayam Benny ya. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kita misalkan seperti ini gambarnya ya. Jadi ini yang dimaksud. Ini ya, 2 anak ayam dalam satu kelompok atau dalam setiap ruangan di kandang. Nah, kalimat matematikanya dapat dituliskan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dengan bentuk perkalian 5 kali 2 sama dengan 10. Jadikan di sini ada 10 anak ayam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 anak ayam. Nah, kemudian Benny mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Jadi ini ya, tiap kelompok Benny ubah menjadi 5 ekor. Kalimat matematikanya 5 tambah 5. Kalimat perkaliannya adalah 2 kali 5. Jadi 2 kali 5 maksudnya 2 kelompok. Ini ya, kelompok 1, kelompok 2, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak ayam. Jumlahnya sama dengan 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5, di sini 5 juga, jadi jumlahnya 10. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 5 dikali 2, ini ya, 5 dikali 2 yang ini tadi dari sini, itu sama dengan 2 kali 5. Yang di sini tadi, 2 kali 5. 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Karena hasilnya sama-sama 10, meskipun bentuk perkaliannya berbeda, tapi hasilnya sama dengan 10. Nah, inilah yang disebut sebagai sifat komutatif atau sifat pertukaran. Yang mana yang dimaksud sifat yang pertukaran ini ya, 5 kali 2, 2 kali 5. Jadi ditukar posisinya angka 2 dengan angka 5. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Nah, sekarang anak-anakku, coba kalian lakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayapnya. Dengan cara yang pertama, kalian berdiri tegak. Kedua, tekukan kedua siku di samping badan.
Ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Nah, coba kalian coba ya. Nah, tahukah kalian ternyata menirukan gerak hewan merupakan salah satu dinamika gerak tari. Apa itu dinamika gerak tari? Dinamika gerak tari adalah segala perubahan di dalam tari karena adanya variasi-variasi dalam tari tersebut agar tari tidak membosankan. Jadi, biasanya kan kalau kita menari, kita melakukan variasi-variasi gerakan, maka itu disebut sebagai dinamika gerak tari. Mengapa perlu dinamika? Agar tari tersebut lebih menarik dan tidak membosankan. Sekarang kita baca kisah semut dan merpati. Jadi ini adalah sebuah dongeng ya. Namun sebelum kita membaca dongengnya, terlebih dahulu ibu guru akan menjelaskan unsur-unsur cerita dongeng. Jadi apa-apa saja yang ada dalam sebuah cerita dongeng. Yang pertama, tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah yang berperan dalam cerita atau siapa yang diceritakan dalam cerita dongeng. Kedua, watak. Watak itu adalah karakter atau sifat tokoh. Kalau tokoh tadi di sini kan semut dan merpati. Watak itu bagaimana sifat semut dan merpati. Kemudian latar. Latar itu waktu dan tempat terjadinya cerita atau yang ada dalam dongeng. Kemudian amanat. Apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan atau pelajaran yang bisa kita petik atau bisa kita ambil dalam cerita dongeng. Nah, pada kesempatan ini kita hanya fokus pada amanat cerita. Jadi amanat cerita itu adalah pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita dongeng. Nah, sekarang coba dengarkan, ibu guru akan membacakan dongeng kisah semut dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati yang melihatnya hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati itu pun memetik daun dan menjatuhkannya ke dekat semut. Semut pun naik ke atas daun dan berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu pun kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya burung pun terbang dan menyelamatkan dirinya. Nah, anak-anak, tadi kan berdasarkan unsur-unsur cerita dongeng, tokohnya adalah semut dan merpati, wataknya adalah sifat semut dan merpati, bagaimana latarnya, di mana tempat kejadian cerita itu yaitu di pinggir sungai. Kemudian amanat adalah pesan apa atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dongeng kisah semut dan merpati. Sekarang anak-anakku, coba kalian kerjakan tugas di buku latihanmu. 1. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? 2. Pada paragraf keberapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Nomor 3, matematika ya. Ini perhatikan kelompok ikan. Kalian kerjakan di buku latihan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada
pembelajaran tematik tema 2 masih di subtema 2 part 2 yaitu pembelajaran 3 dan 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.